Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat ya? Juga tetap harus dalam keadaan semangat. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari kita lihat dari Pancasila yang nilai-nilainya tersebut turut serta dalam sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia seperti apa. Baik, Pancasila dalam kejayaan nasional yang pertama di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Ini berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa tersebut dikenal juga sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Nah, kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Tuh. Nah, ini ada ini ada nilai-nilai Pancasila yang ada di Kerajaan Sriwijaya seperti apa bisa kita lihat. Sila pertama terwujudnya adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup secara berdampingan. Ini pada saat Sriwijaya tersebut, Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Ini di sila pertama. Di sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kemudian yang ketiga, sebagai negara maritim, menerapkan konsep negara kepulauan sesuai konsep dari wawasan Nusantara. Kemudian sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Indonesia yang sekarang. Kemudian ada Siam dan Semenanjung Melayu. Di sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayaran dan perdagangan ya, karena tadi kan sudah menguasai Selat Sunda dan kemudian ada Selat Malaka, sehingga kehidupan rakyatnya menjadi makmur. Selanjutnya kita lihat di masa Kerajaan Majapahit. Ini berdiri Kerajaan Singasari di Kediri, Jawa Timur, yang ada hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kemudian zaman keemasan Majapahit terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang kita kenal dengan Patih Gajah Mada atau Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Jaya. Sangat luas ya teman-teman. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Kerajaan Majapahit di sini masih sama, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Kemudian sila keduanya Hayam Wuruk, ini Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok menjalin kerjasama dengan baik. Di sila ketiga terwujudnya keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang sudah teman-teman kenal, yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada, yang diucapkan pada sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331 yang isinya cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya. Kemudian di sila keempat, kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Ini telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat. Di sila kelima, wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oke, itu tadi adalah masa kejayaan di dua zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tentunya masih ada di kerajaan-kerajaan yang berikutnya, tetapi saya hanya mengambil dua kerajaan saja. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Nah, di sini bisa kita lihat pada penjajahan Belanda pada saat itu di abad ke-20 mengubah sistem kolonialisme yang semula berbentuk perseroan dagang partikuler yang bernama VOC diganti dengan Hindia Belanda. Dengan memperkuat kolonialismenya, Belanda menghadapi perlawanan bangsa yang dipimpin Patimura, Imam Bonjol, Diponegoro, Badarudin, Pangeran Antasari, Jelantik, dan lain sebagainya yang kita kenal dengan pahlawan nasional kita. Nah, pada akhirnya perlawanan terhadap Belanda itu terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Tidak ada persatuan serta koordinasi. Jadi semua tuh melawan di Indonesia, tetapi tidak ada satu kesatuan komando, begitu ya. Karena tidak ada satu kesatuan komando itu, jadi sepertinya
kurang bersinergis begitu ya untuk melawan penjajah. Nah, kemudian ini masih lanjutan. Tujuan didirikannya VOC tadi untuk menghilangkan persaingan dan juga mencari keuntungan sebesar-besarnya membiayai perang melawan Spanyol. Karena pada saat itu Belanda ada perang dengan Spanyol. Kemudian hak khusus yang diberikan kepada VOC adalah monopoli dalam perdagangan, membentuk pasukan militer, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada kebangkitan nasional di tahun 1908 atau 1908. Ini ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mendirikan berbagai macam organisasi mulai tumbuh ya kesadarannya. Jadi di Indonesia dan organisasi pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, yang bergabung dalam organisasi ini mulai merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa. Tokohnya yang dikenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian ada juga Sumpah Pemuda yang kita kenal bersama selalu ya kita peringati di 28 Oktober. Pada waktu itu 1928 terjadilah penonjolan peristiwa perjuangan bangsa. Ini dilandasi oleh pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kunchoro, kemudian dan lain sebagainya. Ini mengumandangkan Sumpah Pemuda yang isinya adalah ikrar pengakuan adanya bangsa tanah air dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Nah, sebagai realisasi perjuangan bangsa, di tahun tersebut berdirilah Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo sebagai pengganti PNI ya, yang dibubarkan. Itu adalah sejarah perjuangan atau perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Jadi sistemnya yang dilawan gitu. Nah, selanjutnya kita lihat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dirumuskan di sini, yakni proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI. Kemudian dengan adanya badan penyelidik ini secara legal mempersiapkan kemerdekaan. Dan pada tanggal 29 mengadakan sidang yang pertama. Kemudian tokoh-tokohnya antara lain adalah Muhammad Yamin. Pidatonya berisikan 5 dasar negara Indonesia merdeka, kemudian peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini disampaikan tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Republik Indonesia yang tertera dalam pembukaan. Kemudian ada juga Soekarno. Ini merumuskan dasar-dasar negara merdeka yang diberi nama Pancasila dengan rumusannya sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme, kemudian mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Juga ada Piagam Jakarta. Nah, setelah itu ada Piagam Jakarta. Ini dikenal dengan Piagam Jakarta. Ini ada 9 tokoh: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abi Kusno, dan lain sebagainya. Juga ada Muhammad Yamin di sini ya. Pada tanggal ini dirumuskanlah Pancasila tersebut. Kemudian pada saat proklamasi kemerdekaan dan maknanya ini pada tanggal 9 Agustus terbentuklah panitia tersebut. Naskahnya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bertanggal 17 Agustus 1945. Ini yang dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Negara kita. Nah, kemudian proses pengesahan Undang-Undang 1945 ini caranya atau pengesahannya meliputi sebagai berikut: melakukan beberapa perubahan Piagam Jakarta. Jadi tadi kan sudah ada tuh Piagam Jakarta. Nah, ini beberapa ada yang harus disesuaikan. Kemudian menetapkan rancangan hukum dasar, memilih presiden dan wakil presiden untuk Indonesia yang pertama kalinya. Kemudian menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat. Nah, begitu teman-teman untuk Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia di part yang pertama. Demikian dari saya, pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.